Dulu istilahnya kumuh kali ya. Jadi semua kena gusur waktu zamannya Pak Wahidin Halim masih menjabat sebagai wali kota. Nah, digusur semua, akhirnya kosong di tempat ini. Cuman ya alhamdulillah para pedagang laksa masih eksis dagang di tempat-tempat masing-masing gitu. Di kota Tangerang, laksa sudah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum ada yang mengukuhkan sejarah keberadaan laksa sebagai salah satu makanan khas di kota ini. Kalau nggak salah sebulan kemudian kemungkinan takutnya kecemburuan sosial akhirnya kita juga digusur. Cuman langsung dikasih lahan di sini ditempatin di mari. Gitu. Jadi ini kemarin waktu masih Pak Wahidin Halim masih menjabat sebagai wali kota di sini. Ini dikasih lahan di sini. Ini khusus buat tukang laksa. Nggak boleh ada penambahan, nggak boleh ada pengurangan. Kalau memang ntar ada yang lain silahkan aja. Cuman ntarnya ujung-ujungnya kena gusur semua, nggak boleh ada yang dagang lagi. Laksa ini khas Tangerang. Khas Tangerang, makanan khas Tangerang itu kalau saya sedikit paham mungkin ada 3 istilahnya. Toge goreng, cuman toge goreng kan udah terlanjur Bogor yang kenal, barangnya sama. Terus kerak telur yang nonjol kan Jakarta, itu barangnya sama. Kalau untuk laksa sendiri itu masing-masing punya perbedaan. Merupakan salah satu hidangan yang muncul dari perpaduan antara 2 culture, dari Chinese dan dari Melayu. Ada begitu banyak kuliner yang terlahir dari percampuran 2 culture tersebut. Salah satunya adalah laksa. Laksa sendiri itu merupakan bahasa Sanskerta yang artinya banyak. Banyak di sini tuh mengacu kepada jenis bumbu yang digunakan dalam hidangan laksa ini sendiri. Laksa Tangerang sama laksa Bogor itu sama-sama laksa, cuman berbeda. Dalam artian satu istilahnya dari segi mie-nya, itu yang dibilang laksanya dari kita. Mie-nya ini terbuat dari berasnya, beras perak. Kita beli beras, terus kan ditepung dulu. Nah itu kalau untuk di sini di Tangerang. Tapi kan kalau untuk Bogor dia pakai bihun. Saya kurang lebih sudah ada di Tangerang ini kurang lebih 20-22 tahun ke belakang. Tangerang itu bagi saya sudah seperti rumah. Tangerang itu adalah tempat di mana saya pulang. Saya tumbuh besar di sini, saya berkembang di sini. Kemanapun saya pergi, saya sampai mengambil pendidikan keluar sekalipun, yang saya rindukan adalah rumah, yaitu kota Tangerang ini sendiri. Waktu dulu kita masih di sono, kita sifatnya bayar lahan. Jadi kita ada sewa lahan ke orang-orang asalnya dulu sebagai penggarap sama sipir gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang di sini mutlak nggak ada sewa. Dari segi daunnya di sini pakai daun kucai, kalau di sana pakai daun kemangi. Jadi banyak perbedaan gitu. Terus dari segi kuahnya mungkin sama-sama kuning, agak kemerahan, cuman di dalamnya kita pakai kacang hijau sama kentang sama kelapa goreng. Kalau di sana kuahnya pakai oncom. Jadi namanya sama, cuman bentuknya yang berbeda. Di Indonesia ada kurang lebih 3 yang terkenal. Pertama laksa Bogor, laksa Betawi, dan juga laksa Tangerang. Bedanya apa sih kira-kira dari 3 tersebut? Kurang lebih bedanya ada pada jenis kuah dan jenis bahan makanan yang digunakan. Sebagai contoh, laksa Bogor sendiri menggunakan
kuah yang berbahan dasar oncom, sedangkan laksa Tangerang dia kuat dari unsur kacang hijau dan kelapa. Sangat menonjol dari laksa Tangerang ini adalah si aroma kacang hijau yang keluar dari kuahnya. Kalau saya sendiri sih, nama saya kan Atin, saya asli emang bukan asli sini. Semua ini yang pada dagang ini, yang pada dagang istilahnya memang bukan asli sini. Cuman istrinya dia orang sini asli. Jadi istilahnya kalau bahasa mah warisan dari mertua lah istilahnya gitu. Penerus-penerusnya karena istrinya gitu. Kita belajar dari situ. Kuahnya ini kalau dari aromanya dia khas dari bau kacang hijaunya, cukup kuat kacang hijaunya pemakaiannya di sini. Selain itu ada mirip, kalau misalkan Anda mau bayangin, mirip sekali dengan gulai-gulai pada masakan Padang. Yaitu penggunaan bahan kunyit, kelapa disangrai, santan dan lain sebagainya. Kemudian di laksa Tangerang ini yang khas adalah mie yang berbahan dasar tepung beras. Ini nggak gitu banyak orang pakai. Kalau misalkan Anda bisa lihat di sini teksturnya, bentuknya tuh mirip-mirip sama spaghetti lah ya kalau dilihat dari ukurannya. Cuman teksturnya mirip dari kue tiaw tapi sedikit agak lebih keras. Terus bahan dasar yang digunakan adalah telur. Telur ini dimasak kurang lebih mirip-mirip dengan telur opor ya, cuman banyak menggunakan bahan kunyit. Jadi dari bau dan warnanya bisa dilihat kunyit juga berperan di sini. Kemudian ini ada ayam panggang. Ayam panggangnya ini ayam bakar lah ya. Ayam bakar ini mirip sekali dengan ayam bakar pada restoran Padang. Bahan pelengkap lainnya seperti kucai, bawang goreng, dan juga sambalnya sendiri berwarna hijau. Para penggemarnya yang dulu masih kecil kan sekarang udah pada gede-gede, udah pada mungkin istilahnya pada pindah kemana, hasilnya jadi pada jauh, istilahnya udah pada kerja gitu. Nah, dulu mah istilahnya anak SMP aja kadang-kadang pulang sekolah pada makan rombongan, ada 6 orang, ada 7 orang, banyak. Sekarang mah jarang anak SMP itu, jangankan SMP, SMK aja udah jarang yang makan sekarang. Dari kecil saya melihat Tangerang dari awal saya pindah kurang lebih tahun 1998 sampai sekarang itu jauh sekali berbedanya. Dimana dulu Tangerang itu bisa dibilang tempat orang tempat jin buang anak istilahnya, sampai bisa menjadi kota yang seperti ini. Pada tahun 1970-an, laksa dijajakan oleh banyak pedagang keliling di kota Tangerang. Mereka menjualnya dengan berkeliling dari kampung ke kampung. Namun, seiring perkembangannya zaman, laksa mulai tergeser oleh jenis makanan lain yang cepat saji, cepat dijual, dan mungkin lebih murah. Sehingga pada saat itu, jejak makanan laksa mulai menghilang dalam kurun waktu 20 tahun. Semacam promo mungkin belum ada, cuman kan kita kedepannya ini istilahnya kan pengen maju, dalam artian mungkin yang kita harus rubah sistem di sini kan sekarang, cara penyambutan tamu yang harus dirubah lagi. Dalam artian kan secara tidak langsung kan sekarang kan pada manggil-manggil sini-sini terus kan pada ke depan-depan, itu harus dirapihin.
Karena kan di sisi lain para tamu juga jadi mungkin kebanyakan yang sungkan, dalam artian kan malu karena kan dipanggil-panggil. Kalau dulu kan orang datang tinggal milih mau kemana masuknya gitu. Kita narik juga istilahnya cuma di lahan kita doang, cuma silahkan aja gitu. Oke, jadi untuk meracik laksa Tangerang ini saya nggak masak completely. Saya cuman mau nge-breakdown dan mau coba plating. Yang saya mulai pertama adalah mie tepung beras ini. Dari kuahnya. Waktu kita baru pindah ke sini, orang kebanyakan kan dari arah sono kan kebanyakan belok kanan. Jadi banyak orang yang kagak paham, disangkanya laksa itu hilang, padahal mah geser kemari. Jadi ketahuannya ketika dia ada urusan misalnya lurus. Pemkot juga kan ikut maju di sisi lain, karena perkembangan dari daerah di ini, istilahnya Pemkot juga ikut maju secara tidak langsung gitu. Emang income-nya kita yang narik sendiri. Lebih dikenal lagi dia juga otomatis. Laksa Tangerang. Namun pada tahun 2000, makanan ini muncul kembali di banyak tempat. Hingga saat ini, pedagang laksa dapat dengan mudah ditemui berjejer di Jalan Muhammad Yamin, Tangerang. Kepopuleran laksa Tangerang menyebabkan banyak penggemarnya dari kota lain mendatangi kota Tangerang untuk menikmati laksa Tangerang, terlebih saat waktu liburan tiba. Secara tidak langsung emang kalau kita pribadi sama-sama pedagang kan sama-sama cari makannya. Kita nggak bisa geser sana geser sini orang misalnya. Yang harus kerja istilahnya kan bukan masalah harus kerja. Itu kewenangan dari pemerintah setempat sendiri, karena itu lahan yang dipakai sama orang-orang yang sekarang jadi mangkal, itu kan lahan penghijauan. Kenapa jadi menjamur begitu? Jadi sedikitnya menghambatlah ke sini. Gitu. Jadi ya tadinya juga kan keliling, nggak ada masalah. Kenapa sekarang didiemin gitu?